Sehari-hari saya Direktur Eksekutif YBM Salman ITB. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Terima kasih Mas Farid Gaban, pulang kampung lagi ke Salman setelah sekian tahun ya. Di ini intermezzo sedikit, tadi Mas Farid tuh motret pelang larangan merokok. Pasti susah Mas ya di Salman ya. Iya, iya. Iya. Mas Dandi jangan mojok, Mas Dandi silakan di depan aja Mas, monggo Mas. Ya, hari ini sesuai publikasi dan mungkin info yang sudah kawan-kawan terima semua, kita akan berbagi ya, sharing bersama Mas Farid Gaban. Kita sudah tahu semua, mungkin yang hadir di sini rata-rata sudah kenal beliau, tapi mungkin saya sedikit mengenalkan beliau. Kalau saya dulu, saya masuk kegiatan di Salman itu tahun 2001. Sejak 2001 itu saya sudah dikenalkan. Jadi ada senior kita namanya Mas Farid Gaban, wartawan dulu Republika, saya ingatnya Mas ya, Republika. Dan saya ingat-ingat, oh ya, saya ingat Mas Farid tulisannya dulu waktu meliput di Bosnia ya. Ada satu feature yang gara-gara baca itu mungkin saya jadi suka jurnalistik gitu ya ininya. Jadi ini mohon dikoreksi. Ini tulisannya Mas Farid apa bukan ya? Yang memotret bagaimana kehidupan dua orang sniper. Bener ya? Satunya Serbia, satunya Bosnia ya Mas ya waktu itu. Itu sangat-sangat menyentuh saya. Bagaimana mereka saling berkirim makanan kalau nggak salah ya. Dan ketika ditanya seandainya sniper yang Bosnia itu atau Serbia itu, saya lupa siapa yang ditanya, itu ada dalam bidikan kamu, kira-kira bakal kamu tembak gak? Iya katanya. Itu saya campur aduk membaca itu, tidak membayangkan, wah bisa ya orang menulis seperti ini gitu ya. Dan alhamdulillah tahun 2008 mungkin ya, kami mengundang Mas Farid di sini memberikan materi tentang feature ya. Waktu itu kita ada pelatihan bersama Kang Budiana waktu itu ya, Create Your Own News. Jadi lagi hangat-hangatnya waktu itu wacana citizen journalism ya waktu itu. Dan apa yang kita akan sharing atau diskusikan pada siang hari ini juga tidak lepas dari tema itu mungkin ya, saya pikir ya. Jadi walaupun Mas Farid adalah seorang jurnalis senior, beliau mungkin sekarang saya tidak tahu, setahu saya sudah tidak aktif di media lagi ya ininya tuh ya. Tapi beliau menggalang dukungan dan mendorong semangat anak-anak muda di Indonesia lewat video ini. Ini video yang ketiga ya Mas ya yang saya tahu. Jadi pada tahun 2008 atau 2009 dulu keluar yang ekspedisi Zamrud Khatulistiwa ya. Itu sempat diputar juga trailernya, dibedah juga di masjid ya di Salman. Kemudian ada ekspedisi Indonesia Biru, itu sayangnya belum sempat ya ininya ya. Belum sempat kita bahas, dan alhamdulillah siang hari ini kita bisa nonton trailer bareng dan diskusi seputar ekspedisi Indonesia Baru gitu ya ininya tuh. Ini khususnya menarik buat saya karena ya bukan apanya ya, dilalahnya mungkin ini menjelang pemilu ya 2024. Tentu di antara kita mungkin ada yang semangat, ada yang excited, ada juga yang apatis ya terhadap perubahan politik gitu ya. Tapi saya merasa mungkin karya ini dan apa yang akan dipaparkan Mas Farid pada siang hari ini mungkin ingin menggugah kita semua untuk sama-sama berpikir, memikirkan dan mengangkat gagasan kita tentang Indonesia baru ke depan seperti apa ya. Jadi bagaimana problem di pelosok-pelosok, di sudut-sudut yang mungkin tidak terpikirkan oleh kita yang sehari-hari mungkin tinggal di kota besar seperti Bandung atau Jakarta. Ini kelebihan Mas Farid dan teman-teman ini. Mas Dandi juga, selamat datang Mas Dandi. Tentunya yang teman-teman ini liput ini sangat luar biasa, dan mungkin karena juga mohon maaf nih bagi teman-teman yang hadir karena memang kebetulan hari Selasa ini hari kuliah, hari kerja, jadi pesertanya mungkin nggak bisa cukup banyak gitu ya. Tapi mudah-mudahan diskusinya nanti hangat. Langsung saja saya panggil Mas Farid Gaban, silakan Mas. Di sini mungkin ya Mas ya? Iya, untuk ininya. Jadi kita punya waktu sampai sebenarnya asar itu sekitar 15.20 ya ininya. Jadi mungkin
15-15 lah ya. Jadi saya nggak tahu trailernya berapa lama diputar. Mudah-mudahan kita bisa punya waktu diskusi sekitar setengah jam terakhir ya, atau 45 menit terakhir paling banyak sebelum sholat asar. Persilakan Mas Farid ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Ya ini sebenarnya pulang kampung sebagian buat saya. Saya tahun sama Agah ini 79 kami sama-sama juga aktif di Salman dan di media ya. Buletin kita dulu di buletin. Saya tukang layoutnya, dia yang nulis. Iya mungkin tadi sudah ini, jadi saya mungkin perkenalkan dulu tim kami. Jadi selama 1 tahun ini kami keliling Indonesia bersepeda motor. Ini sudah menjelang akhir. Jadi kita dari Jakarta, Bandung, nanti ke Cirebon, pulang ke Wonosobo karena ekspedisi ini dimulai dari Wonosobo. Jadi kita akhiri di situ. Kita mulai 1 Juli 2002. Ya. Dan kami berempat kan pada maju semua. Ada saya sendiri dan itu Laksono, silakan, dan sudah. Ini lebih terkenal ini dari saya. Kalau teman-teman pernah lihat Watchdog ya, video-video Watchdog, ini Mas Dandi Dwi Laksono ini. Dan kemudian ada Yusuf Priambodo, dia dari Tuban di IPB, dan yang duduk ini Benaya, dia satu-satunya yang minoritas, dia Kristen ya, dari Sumba ini dari Sumba ya. Minoritas di Indonesia dan minoritas di dalam tim kami. Iya, 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 kami selama perjalanan ini memang mencoba untuk melihat beberapa masalah ya. Sebenarnya sebelum berangkat kami bikin satu list, ada 19 isu lah kira-kira yang kami anggap krusial, penting ke depan. Dan sebagian yang sebenarnya kita identifikasi ketika saya dan Dani ini sebenarnya ini kali kedua kami keliling Indonesia. Jadi tahun 2009 saya keliling Indonesia dengan ekspedisi Jamrut Katulistiwa. Waktu itu juga naik motor dan selama 1 tahun keliling Indonesia. 2015 Dandi dengan ekspedisi Indonesia Biru, juga setahun naik sepeda motor berdua juga. Sekarang kita gabung 2 pengalaman ekspedisi ini, tapi ditambah dengan 2 anak muda ini, biar juga mungkin punya pandangan yang lebih fresh tentang, kalau pandangan saya sama seperti pandangan Agah, sudah terlalu obsolete. Nah, kami melihat beberapa masalah, nanti kita akan tunjukkan. Kami ada 10 trailer yang menggambarkan problem-problem atau potensi masalah dan kemungkinan solusi, kira-kira lah itulah yang coba kita sampaikan ya. 10 tema, masing-masing 1-2 menit, jadi sekitar 20 menit Kang Susi. Sebelum kita mungkin diskusi ya. Oke, kita mulai saja dulu dengan sedikit pengantar dari perjalanan ini.
Doa gitu. Luar biasa. Ekspedisi Indonesia Baru. Saya nervous. Persiapannya semua udah matang, udah tinggal berangkat lah pokoknya. Suatu kehormatan juga bisa menemani Mas Dandi dan Mas Farid, terus band juga kesempatan yang sangat besar sih buat aku. Semuanya pokoknya harus kembali lagi dengan selamat dan sehat. Amin. Semoga membawa ilmu yang bermanfaat, berangkat dengan basmalah, datang dengan alhamdulillah. Senang soalnya dia kayak memang mimpinya dia, dan maksudnya pernikahan kan bukan sesuatu yang akan membatasi orang lain gitu. Doakan kami akan memulai suatu perjalanan bersejarah. Aduh, terharu ya. Ekspedisi Indonesia Baru. Gila! Tapi amatilah. Selamat datang bersama ekspedisi. Selamat jalan. Terima kasih. Ya. Apa yang jatuh? Biasa. Oke, nah itu video pengantar perjalanan kami. Berikutnya kami akan putar trailer atau ringkasan pendek dari. Jadi selama kami dalam perjalanan kami ngambil gambar, wawancara, riset, termasuk juga memproduksi film-film. Sudah ada 10 film, walaupun 5 film terakhir satu tema gitu ya, dari serial gitu. Tentang berbagai aspek ya. Kita akan coba lihat yang pertama tentang sektor pertanian dan kelautan, karena sektor yang terpenting dalam ya kami kami kan berempat, kadang-kadang ganti-gantian. Ya kami pakai drone. Ya, nanti bisa lebih banyak. Ya, ntar dulu kita.
banyak petani di situ kriminalisasi, beberapa ada yang masuk penjara. Nek abang tanya soal itu, saya mengeluarkan air mata. Itu dia jualnya itu seharga rata-rata 4.500. Itu harga paling bagus. Ngedolnya rolas. Sampeyan mboten rugi nih kena didol 4.500. Rugi apa? Rugi. Sing sangat-sangat untung niku tengkulake, Pak. Ini kan ajeng jalan tol nggih? Nggih, kenging tol, Pak. Berarti mau dibeli oleh pemerintah. Iya. Tanah warisan yang sepah kula turunke teng anak putu. Kula niki le berjuang kangge anak putu mboten kangge pemerintah. Banyak petani memberontak sebenarnya, mulai mengambil alih lahan pertanian yang dikelola oleh negara. Oke, ini film pertama, film kedua Angin Timur tentang nelayan. Goblok. Harga BBM naik Pertalit 10.000, solar 8.000. Harganya atau barangnya ada apa enggak? Barang iya, terus harganya iya. Tapi sering kencing solar sini. Kalau dia malah jual ke sini aku malah senang. Ini yang dari sini malah turun ke laut. Wah, baunya. Andai kamera bisa merekam bau juga. Semua sudah lumpur. Lho wis pirang tahun iki gagal terus. Endi tak tahu panen apik wong. Ora. Sama sekali nggak dapat sering. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini film kedua, jadi dua film pertama itu menyangkut dua sektor terpenting di Indonesia ya, pertanian 2000 kelautan ya. Mereka menghadapi masalah yang juga kurang lebih hampir sama ya. Biaya produksi yang terus meningkat. Kalau di pertanian harga pupuk yang terus meningkat dan juga bibit ya. Kalau di laut nelayan harus menghadapi kenaikan harga solar dan juga jarak yang makin jauh untuk mencari ikan karena di pesisir sudah mulai rusak. Jadi ongkos produksi yang makin tinggi, sementara itu hasil yang sebenarnya makin sedikit tadi ya, karena kerusakan lingkungan, karena juga ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Misalnya petani itu sulit untuk mendapat margin yang besar tadi karena ongkos produksinya sudah naik,
Tapi pemerintah selalu menekan. Cara pemerintah menekan itu adalah dengan impor. Ketika impor kan harganya menjadi tetap rendah. Gitu. Kemudian juga pemerintah membuat satu patokan yang harga beras yang membuat agar tetap rendah. Jadi pada dasarnya petani ini dikorbankan untuk ketakutan pemerintah tentang inflasi, karena pangan itu salah satu komponen inflasi. Pemerintah selalu takut, dari sejak Soeharto sampai sekarang takut dengan inflasi yang terlalu tinggi. Mereka akan terus-menerus menekan harga pangan, yang dikorbankan adalah petani. Dan petani pada dasarnya adalah mensubsidi kita yang hidup di kota. Nah, film ini juga film Sila Tani ini tentang pertanian juga cerita sebenarnya tidak cuma persoalan, tapi juga salah satu problem juga yang besar di pertanian maupun di nelayan itu adalah di samping kebijakan pemerintah tadi yang tidak berpihak, itu juga mereka harus menghadapi kekuatan yang jauh lebih besar lagi. Misalnya apa tadi? Di pertanian kita perlihatkan di Desa Wadas ya, bagaimana petani digusur untuk proyek bendungan tambang andesit untuk waduk bener. Sementara itu di Tumpang Pitu di nelayan mereka juga menghadapi problem besar kerusakan alam yang disebabkan oleh tambang emas Tumpang Pitu. Dan Tumpang Pitu ini adalah salah satu usaha tambang yang didukung oleh setidaknya 5 menteri dalam kabinet Jokowi. Jadi mereka nggak bisa apa-apa. Jadi mereka menghadapi sudah kerusakan alam, kebijakan yang tidak mendukung. Mereka menghadapi juga perusahaan-perusahaan yang dimiliki oleh oligarki gitu ya, pengusaha dan penguasa sekaligus. Nah, ini yang menjadi problem utama di kalangan petani yang kami lihat. Film berikutnya ini tentang sedikit lebih soft, kalau tadi agak keras gitu ya, tentang sebuah kelompok meditasi di Bali. Silakan. Maret atau April lah. Itu saya divonis cancer. Dari wihara, masjid, kemudian pura-pura, tapi saya juga masih menemukan kehampaan. Kita lagi mikir atau kita lagi nginget-nginget sesuatu itu dalam keadaan otak beta. Itu belum mau otaknya, riwah banget dah. Banyak orang mengatakan, oh Sol itu kan adalah kumpulan orang-orang stres. Saya juga nggak sakit hati dibilang gitu ya. Saya bilang, iyalah, yang stres itu kan pengen baik. Ada yang peminum, ada yang mantan narkoba, ada yang keluar masuk penjara, ada yang stres mau bunuh diri. Manusia sebenarnya yang menciptakan bumi ini buruk. Ya, dia tidak peduli dengan alam, buang sampah sembarangan, menebang pohon, sehingga banyak kondisi yang membuat bumi ini terpuruk. Oh, kamu bisa, masa sih mati? Wah, nggak bakalan mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Priambodo, asalnya dari Tuban, Jawa Timur. Dulu saya belajar jurnalistik dan ilmu komunikasi di IPB, kemudian memperdalam ilmu fotografinya di ISI Yogyakarta. Jadi yang ingin kami ceritakan di film The Soulmate ini sebenarnya lokasinya di Bali. Kalau tadi di film pertanian dan nelayan tadi di Jawa, kami sudah menginjak di Bali ketika syuting film ini. Kemudian yang ingin kami angkat ceritakan adalah tentang suatu komunitas atau perkumpulan yang ingin kembali ke alam tapi lewat penemuan jati dirinya. Jadi dengan cara meditasi mereka menghealing diri sendiri, baru kemudian mereka menghealing bumi dengan cara menanam mangrove, membersihkan pantai gitu. Jadi tidak hanya secara teoritis tapi juga mereka melakukan aksi gitu. Yang mana tadi sempat disebutkan oleh Bunda Arsaningsih, sebenarnya manusia itu sendiri yang kadang menyakiti atau merusak bumi gitu. Suka buang sampah sembarangan, suka menebang pohon tadi kan. Jadi ini selaras dengan misi perjalanan kami gitu, yaitu ingin merekam tema-tema alam, lingkungan, beserta solusinya gitu. Bagaimana kita melihat alam sebagai bentuk sumber daya yang sangat kaya dan bisa memenuhi semua kehidupan masyarakat itu tanpa mengganggu sisi ekologisnya atau tanpa merusak. Itu dari film The Soulmate. Selanjutnya ada film tentang masyarakat adat di Jayapura, di Papua. Ini kita tidak akan ketemu di kota, binatang-binatang kayak begini. Dia warna sudah kayak begini, cantik sekali. Kalau binatang ini kalau Bapak kalau terakhir, ya. Nanti kalau besar, hujan besar. Hujan besar nanti. Pagi besar. Adek gua angkat coba kakak lihat. Saya selalu ingat peristiwa banjir bandang di Sentani. Waktu itu 16 Maret 2019. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan amankan 384 kontainer berisi kayu ilegal. Ratusan kontainer berisi kayu-kayu merbau ini diduga berasal dari Papua. Penyelundupan besar-besaran kayu merbau disinyalir terus terjadi walau operasi pemberantasan pembalakan liar. Orang sinar masuk pelitnya bukan main. 2 injak masyarakat, 2 injak saya apa dari sini. Saya punya dagun sudah jadi pelat kayak ular. Ujung kebangkrutan sebuah suku itu yang ada di tanah Papua. Dan sekarang sudah terjadi. Karena orang selalu bicara yang anak-anak muda ini, adat ini kuno. Assalamualaikum. Oh ya, perkenalkan, salam kenal, nama saya Benaya, saya dari Sumba, NTT. Ini film yang kami rekam di Jayapura waktu itu, sekitar tahun lalu kami rekam, saya sama Mas Dandi ke Jayapura. Film ini lebih menggambarkan keterlibatan anak muda sebenarnya, generasi milenial sama generasi Z. Kebetulan saya juga generasi Z, saya kelahiran tahun 2000 dan yang paling muda di antara orang tua ini. Kami masuk dari sudut pandang anak muda yang mencari tahu bahwa apa sih peran adat kira-kira untuk keberlangsungan masa depan, untuk keberlangsungan pariwisata yang berbasis lokal. Ini sudah ada di YouTube, durasinya sekitar 1 jam, judulnya Tanah Tabi. Dan juga film ini sebenarnya ingin menegaskan bahwa sebenarnya kami juga sebagai dari tim Ekspedisi Indonesia Baru bisa bekerja sama dengan siapapun. Termasuk di film ini kami bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Jayapura.
karena misinya sama, memiliki keresahan yang sama, kami akhirnya mewujudkan ini menjadi sebuah karya. Kira-kira seperti itu. Film selanjutnya adalah film mengenai kuliner, film yang direkam oleh Mas Yusuf sama Pak Farid waktu singgah di Bali waktu itu. Karena sehari sebelumnya itu kan cenderung daging yang muncul dia. Kalau lawar biasanya ada darahnya. Yang namanya ononan itu bisa dijadikan. Apa artinya ononan? Onon itu onon artinya mengonon mencari. Saya menanam ini tumbuh-tumbuhan tahun 94. Ya seperti ini, yang berat sudah pasti di kanan. Usade ini lebih ke ilmu pengobatan tradisional. Ini bawang adas. Nah ini yang sudah kami cabut. Saya dari awal sih amazed banget tentang mustika rasa karena belum pernah dengar. Udangnya nyari sendiri? Suami yang nyari. Bobo genap enggak? Iya. Kami mencoba belayak. Alam khususnya tenganan sebenarnya kalau ukuran sayur itu masih cukup disediakan oleh alam tenganan. Nah, nilai yang terjadi ketika kita masih menjaga alam hutan secara real ya, secara nyata, yang dirasakan masyarakat adat Tenganan waktu itu, mereka tidak perlu jauh-jauh mencari atau ngeramban ya, istilah bahasa Jawanya mereka sebut ononan. Jadi mereka tidak perlu mencari banyak-banyak sayur jauh-jauh gitu, hanya di sekitar hutan, yang mana mereka butuhkan untuk membuat sayur jukut ononan. Kalau nggak salah sekitar 9 sampai 10 jenis tanaman mereka jadikan satu, dicampur dengan rempah yang bernama base genep. Jadi 6 bumbu rempah utama yang ada di Bali. Dan ini yang ingin kami ceritakan, bagaimana sebuah kultur atau budaya yang masih menjaga alam, hutan, akhirnya tidak perlu lagi dibenturkan oleh kehidupan modernitas. Maksudnya dalam artian pangan lokal, kembali ke ketahanan pangan, dan akhirnya budaya kuliner yang mereka sajikan kembali lagi ke keragaman alam, keragaman hayati gitu. Yang mana mereka juga sendiri menjaga hutannya dengan baik gitu. Dan tidak serta-merta mudah untuk menjual lahannya atau hutannya di adat Tenganan ini. Jadi itu dari film Base Genep. Selanjutnya ada film tentang pariwisata di Labuan Bajo, Pulau Bali Baru. Tidak menyaksikan Komodo Dragon di Wildlife. Saking enaknya dibungkus. Ya. Tidak jadi ambil air. Mati mata air. Komodo, ada Florinca, ingin kita jadikan wisata yang premium. Wayne's World, party time. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Di sana itu tidak ada human right, yang ada animal right. Kebebasan menyampaikan pendapat yang dikebiri. It's more than $300. That's too much. Enggak, kalau enggak
saya mampu bayar, nggak usah ke sana. Sehingga kita akan menggeser manusia keluar dari tempat itu. Cukup terjadi di Jakarta dengan masyarakat Betawi, di Bali dengan masyarakat sana, penyingkiran itu jangan lagi di sini. Siap kematian. Gele baju jauh, gele lu gele alu gele baju jauh. Oke, setelah bertolak dari Pulau Bali, kami berempat melanjutkan ke Lombok, kemudian singgah di sirkuit Mandalika di Lombok Timur, kemudian menyeberang Pulau Sumbawa dan akhirnya sampai di Pulau Flores, tepatnya di Kota Labuan Bajo, Manggarai Barat. Selama sebulan kami menghabiskan waktu berkolaborasi dengan teman-teman lokal di sana untuk membuat serial film Dragon for Sale ini. Jadi ini film terdiri dari 5 serial, sekitar berdurasi per filmnya 60 menit, dan menceritakan tentang bagaimana sebenarnya bentuk 10 wisata, 10 Bali baru yang digagas oleh pemerintahan Jokowi. Kami ingin mencari tahu sebenarnya bentuk nyata 10 Bali baru itu seperti apa. Apakah memindahkan Bali kemudian di Labuan Bajo dengan segala macam intrik konfliknya yang ada di Bali, budaya yang sama atau seperti apa. Dan kami ingin mencari tahu juga sebenarnya siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan atau siapa yang paling merasa buntung di Labuan Bajo ini atas adanya kebijakan wisata premium ini. Ada juga kawasan ekonomi eksklusif dan segala macam yang ada di Labuan Bajo itu. Dan kami menemukan banyak sekali permasalahan kompleksitas dari mulai krisis air, kemudian energi, listrik, kemudian ada juga pergeseran gentrifikasi adat Atamodo, suku Atamodo sendiri, suku lokal di sana di Pulau Komodo. Kemudian ada juga penyingkiran, istilahnya pelan-pelan wisata-wisata yang lokal itu tersingkirkan karena mulai adanya masifnya wisata premium tadi seperti pinisi, kemudian hotel, yang mana satu paket itu mereka pasti akan diarahkan ke wisata yang tadi, yang luxury gitu. Dan pengalaman itu sendiri saya ceritakan dengan band dan saya yang kemudian saya ikut naik PDC di dalamnya, ikut selama 3 hari 2 malam merasakan bagaimana menjadi turis yang eksklusif, yang premium. Sedangkan band sendiri mencoba yang pariwisata berbasis lokal, berbasis warga. Dia ikut tidur di kampung Atamodo bersama warga, bisa lebih dekat berinteraksi dengan Komodo gitu. Nah, mungkin band lebih bisa menceritakan bagaimana situasi sebenarnya di kampung Komodo ini sendiri. Oke. Sebenarnya film Dragon for Sale ini mengantarkan kita untuk melihat sudut pandang orang lokal sebenarnya. Kira-kira pariwisata ini apakah mereka benar-benar butuh tidak pariwisata ini untuk kehidupan ekonomi mereka? Saya merasakan itu karena saya dekat dengan orang-orang Flores. Saya sendiri dari Sumba, cuma tetanggaan pulau. Itu kalau nyebrang dari Flores ke Sumba itu cuma sekitar 7-8 jam gitu, pakai kapal. Itu juga yang menjadi pertanyaan kami kawan-kawan di Sumba waktu itu, sempat ngomong, kira-kira kalau nanti ini dibangun pariwisata, siapa sih yang paling untung sebenarnya gitu. Makanya kami berkolaborasi dengan 16 orang videografer sebenarnya. 16 videografer, sekitar lebih dari 2 tera file yang kami kumpulkan. Hasil syuting 2 terabyte. Dan makanya karena saking kompleksnya masalah itu, akhirnya kami bikin jadi 5 serial film Dragon for Sale. Itu film sekarang ini ada di bioskop online. Selanjutnya ada film mengenai isu sawit. Isu ini pernah direkam oleh Mas Dandi tahun 2015. Di 2 tempat yang kami lalui juga sebagai rute perjalanan ekspedisi, yaitu Pulau Kalimantan dan Pulau Sumatera.
Saya pertama ditangkap, ditodong pakai senjata. Malam ini ditahan di sana, setelah besok keluar tuh kan langsung digunduli mereka. Pasti mati kalau ada orang duduk di sini kemarin. Anak saya selalu cari ayahnya. Tujuan perusahaannya investor yang datang ini kan menjajah secara tidak langsung. Pas kita datang tuh mereka dengan harapan yang besar sekali, pengen didengar. Pendegakan hukum tajam di bawah, tumpul di atas. Karena saya lagi hamil. Sampai hatinya anggota polisi aku berontak kayak gitu, ngomong kayak gitu, langsung aku dieret sama orang tiga. nyampe ke Polda, ditanya pun direndang di sini, gigi pacul 2. Saya kan waktu dilempar ke atas mobil itu sudah tidak sadar lagi. Ibaratnya tuh zaman Israel, kami ini masih sengsara lagi dibikinnya. Ya saya ditarik, saya ditinjunya. Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Jika ini tidak Bapak selesaikan, kemungkinan Pak di desa kami. Selamat siang, saya Dandi Laksono, saya bagian dari tim ekspedisi Indonesia Baru, dan dua peristiwa di Kalimantan dan Sumatera tadi sebenarnya adalah bagian kecil dari sejarah panjang konflik agraria, terutama menyangkut industri monokultur sawit, sejak sawit mulai masuk di Sumatera atau Kalimantan tahun 80-an. Dan setiap laporan tahunan kawan-kawan yang mengadvokasi masalah agraria, konflik perkebunan dan tambang selalu dominan. Jadi rata-rata setiap tahun ada 1.400 konflik agraria yang mungkin di media tidak ada, kemudian di medsos pun udah ketiban dengan informasi yang lain, ada kucing lucu, ada hantu kelihatan, ada macam-macam, ya. Dan kasus-kasus seperti ini udah pasti tertimbun dalam tsunami informasi di media sosial, sehingga spotlight atau perhatian kepada hal-hal seperti ini sangat minim sekali, sehingga walaupun tahun 2015 pernah saya filmkan lewat film Asimetris,
Dan tahun ini saya sebenarnya ingin menghindari lagi ketemu dengan masalah sawit, tapi ternyata ya ini seperti cerita tebu di masa kolonial Belanda. Persis cerita tebu, cerita monopoli rempah ketika kultur stelsel 1840 sampai 1870. Jadi sesuatu yang berulang terus yang terjadi mungkin di Kuba ketika pendudukan Spanyol abad 19 atau 18 juga seperti ini. Jadi kami mengangkat ini karena memang satu, ini adalah persoalan hak atas tanah yang terus-menerus dirampas. Yang kedua, ini ancaman pada biodiversity kita, di mana monokultur ini kemudian menghabisi banyak keragaman, menghabisi potensi farmasi yang kita miliki, menghabisi satwa yang kita miliki gitu ya, menghabisi banyak potensi mikroba bahkan gitu. Jadi ini luar biasa trade off dari bonansa sawit ini. Bukan karena sawitnya, tapi karena ekonomi politik 16 juta hektarnya. Jadi sawit kan juga ciptaan Tuhan ya, bagi yang tidak percaya teori evolusi. Tentu sebagai ciptaan Tuhan dia tidak ada bedanya dengan anggrek gitu atau dengan tomat gitu ya. Tapi dia jadi masalah ketika tadi Indonesia berambisi meminyaki dunia, melumasi dunia dengan minyak nabati sawit. Gitu. Jadi kebutuhan orang seluruh dunia yang tidak hanya untuk masak tapi juga untuk biofuel, untuk pemanas di musim dingin di Eropa gitu ya. Itu mau diminyaki pakai hutan kita, ya habis kita gitu. Jadi saya mengatakan bukan sawit masalahnya tapi ekonomi politik yang jadi masalah. Jadi kalaupun kita tanam anggrek 16 juta hektar juga jadi masalah pasti. Kalau kita tanam tomat 16 juta hektar juga jadi masalah. Jadi sama aja. Jadi bukan soal sawitnya tetapi ekonomi politik sawit. Ini sih yang mau kami highlight dari isu yang kayaknya nggak akan berakhir dalam waktu dekat. Gitu. Walaupun ini soal yang sangat klasik, hampir nggak ada yang baru kira-kira gitu. Berikutnya film tentang geothermal. Bisa ta mempo aja bisa mempo dasar lemah entar mempo ai nakaseng hau tenu klanggoga keturunan dah kue murah iki. Karena lingkung hidup saya terancam, Mas. Ini mau dibikin power plant tapi di sebelah desa. Sebelum adanya geothermal, desa Sibanggorjolo tidak pernah merasakan ada mual-mual ratusan orang di desa. Ini juga tema yang penting. Kita punya cadangan panas bumi yang terbesar di dunia, 40% lah dari cadangan. Dan pemerintah berharap ini akan menjadi salah satu jalan untuk
transisi energi ke carbon neutral tahun berapa? 2050 ya. Jadi peralihan dari energi kotor ke energi bersih ya. Sekarang ini dominasi energi kita ada di batu bara dan pemerintah mengharap ini akan menjadi energi terbarukan yang tadi bisa membuat kita lebih beradab di kalangan di banyak negara karena kita karbon footprintnya boleh dikatakan nol. Nah ini juga menjadi populer, banyak didukung oleh tidak hanya pengambil kebijakan tapi juga para aktivis lingkungan karena greennya. Geothermal ini disebut sebagai salah satu berenergi yang paling bersih gitu ya. Tapi dan di situ pula kalangan investor, perbankan itu banyak membiayai proyek-proyek ini. Dan Indonesia lagi mengembangkan ini dengan cukup agresif. Tapi juga di hampir semua titik yang kami kunjungi itu memunculkan konflik besar. Jadi mungkin tadi di samping pertama teknologinya sendiri masih dipertanyakan, termasuk juga greennya sebenarnya masih dipertanyakan gitu. Karena sebagian dari eksplorasi geothermal itu juga membuka hutan gitu. Jadi ada juga yang diambil di situ. Kemudian teknologi yang dipakai menciptakan micro earthquake ya, gempa-gempa kecil ya. Ini paling nyata salah satunya tadi di Sorik Merapi kami berkunjung ke sana di Mandailing Natal. Dan yang kedua juga karena memakai teknologi fracking yang ini juga kontroversial sebenarnya teknologi fracking ini yang menciptakan rekahan-rekahan yang potensial juga memunculkan gas-gas beracun ya. Tadi di Sorik Merapi itu 5 orang meninggal. Nah, dan Sorik Merapi di samping tadi Flores akan punya problem besar karena disebut sebagai pulau geothermal ya. Jadi nanti di satu pulau aja ada 20 lebih. Di Sorik Merapi sudah kelihatan bagaimana sebuah desa dikelilingi oleh hampir di seluruh penjurunya itu tadi pemboran barat, timur, selatan, utara gitu. Dan setiap hari warga di situ seperti diteror. Gitu. Kapan mereka akan mati gitu. Tadi apakah gempa, apakah gas beracun gitu. Dan itu sudah terjadi. Nah, ini yang menurut saya menjadi mungkin bahan pemikiran kita semua. Satu sisi kita berharap ini akan menjadi solusi transisi energi bersih. Di sisi lain juga problem sosial yang di samping juga sebagian kerusakan lingkungan. Gitu. Oke, film yang terakhir tentang nikel ini juga salah satu yang lagi hangat dibicarakan. Iya, dalam catatan saya ada beberapa gelombang gelombang ekonomi gitu ya yang mewarnai sejarah Indonesia dalam skala yang multidimensional gitu ya, dari mulai lingkungan, ekonomi, politik, tenaga kerja, teknologi, bahkan mungkin kampus. Jadi gelombang pertama setelah Indonesia merdeka tentu minyak, oil, walaupun sebenarnya carry over dari Belanda, tapi kemudian kita melanjutkan. Kalau perkebunan agak stuck setelah Belanda, perkebunan kita relatif stuck ya, teh, tebu, nggak ekstensif kira-kira gitu ya. Tapi yang cukup ekstensif adalah minyak di awal tahun 1950-an gitu ya. Duri, Dumai di Sumatera, contohnya Caltex. Itu agak lumayan secara nasional juga, sampai kemudian bonanza tahun 70-an mengubah gaya konsumsi kita. Saking percaya dirinya bahwa kita negara penghasil minyak, tram-tram dihabisi gitu ya. Jadi angkutan umum dihabisi, Toyota masuk gitu. Jadi wah, siapa ketika itu yang kita nggak butuh angkutan umum, kita keren aja pakai kendaraan pribadi gitu. Jadi semua yang pernah ditinggalkan Belanda dihabisi, bus-bus besar Rusia di masa Soekarno dihabisi, Jepang yang masuk sampai muncul malari. Jadi
minyak menjadi trendsetter yang besar secara ekonomi politik, lingkungan, sosial budaya, bahkan kampus, pendidikan. Lalu tahun akhir 60-an dan mulai masuk 70-an gelombang kedua datang, yaitu logging. Kayu, ya. Kayu mentah, gelondongan, gitu ya. Bukan kayu olahan macam-macam, tapi benar-benar jualan pohon dan kayu, gitu ya. Dan itu terjadi terutama puncaknya setelah peristiwa politik 65 ketika para jenderal di Angkatan Darat kemudian mendominasi ekonomi di Kalimantan, dan kemudian hutan-hutan di Kalimantan dihabisi oleh kroni-kroni militer, gitu ya. Terus sampai 70-an bahkan masuk Mentawai, pulau-pulau kecil seperti Mentawai juga masuk, gitu. Universitas Andalas, UNAN bahkan punya izin HPH di Mentawai ketika itu, gitu. Jadi kampus saja berbisnis HPH, gitu. Jadi itu gambaran bagaimana bonanza logging ini mempengaruhi lanskap kita secara signifikan di 70-an. Lalu gelombang ketiga adalah sawit. Ini adalah sequel dari politik perkebunan yang ditinggalkan pemerintah Belanda, ya, dengan tebu, juga teh. Itu lalu kemudian masuk sawit dengan PTPN yang sama, ex perkebunan Belanda juga, plus sekarang pemainnya baru swasta. Dan ini skalanya lebih besar lagi, gitu ya. PTPN ini mungkin awal-awal menanam sawit, tapi kemudian 15-20 tahun mereka nggak permajaan lagi, menjadi BUMN standar yang bangkrut dan buruk kinerjanya, tapi kemudian Sinarmas, Wilmar, Musimas menjadi raksasa-raksasa sawit di Indonesia. Lalu masuk 90-an adalah batubara, yang sebenarnya juga tadi sequel ulang saja dari sejarah batubara Sawah Lunto misalnya, yang juga diintroduksi Belanda misalnya. Tapi kemudian di tahun 90-an ketika minyak kita mulai habis dan PLTD mulai merasa mahal operasinya, maka kemudian PLTU batubara yang banyak mengambil alih, ya. Lagi-lagi bonanza batubara mulai menggantikan fossil fuel menggantikan minyak, dan mengubah lanskap Kalimantan dengan sangat drastis, mengubah lanskap Sumatera dengan signifikan, mengubah mungkin kurikulum pertambangan di ITB atau di mana. Jadi dia batubara ini gelombang keempat dari perubahan lanskap ekonomi politik dan lingkungan di Indonesia. Nah, lalu sekarang kita sadar seolah-olah kita mengalami enlightenment. Wah, ini fossil fuel ini harus kita segera tinggalkan. Kita harus menuju ke era electric vehicle, gitu. Menggantikannya dengan baterai, dan kemudian kita melihat nikel yang dulu di era kolonial di Pomala dan Sorowako hanya terbatas digunakan untuk melapisi sendok. Tiba-tiba kita sekarang membutuhkannya untuk anoda dan katoda, gitu, untuk baterai, gitu. Lalu terjadilah gelombang yang kelima, yang mau nggak mau harus kami capture ini, harus kami rekam, bahwa ini akan mengubah lanskap banyak hal di Indonesia, seperti halnya minyak, logging, sawit, dan batubara. Jadi kita akan bersiap memasuki era ini, dan sudah dimulai di Halmahera, Sulawesi, di Kepulauan Maluku Utara, di Pulau Obi misalnya. Kita menjadi pemasok nikel terbesar dunia, walaupun bukan pemilik cadangan terbesar, karena pemilik cadangan terbesar masih negara-negara kontinen, Rusia, Kanada, Australia, gitu ya bahkan ya. Tapi kita seperti halnya batubara, walaupun bukan pemilik cadangan terbesar, tapi paling songong, jualan paling banyak. mumpung ada cuannya didahulukan di depan. Jadi ini khas Indonesia banget, gitu ya. Seperti tadi, berambisi meminyaki dunia dengan minyak sawit kita. Gila, gitu kan, 8 miliar kebutuhan minyak orang mau dikonsentrasikan di satu komoditas, gitu. Ketika ada yang protes dianggap, ini kompetitor karena nggak terima minyak mataharinya kalah murah sama kita, gitu. Ya kalau semua eksternalisasi cost-nya dihitung atau ongkos lingkungannya dihitung, ongkos HAM-nya dihitung, sawit ya nggak akan murah juga, sama kayak batubara, gitu ya. Merasa ini sen per KWH-nya paling murah dibandingkan energi matahari atau iyalah, kabut asap di Kalimantan nggak pernah dimonetisasi, gitu, nggak pernah dihitung, gitu ya. Jalan-jalan yang hancur, eksternalisasi resikonya nggak pernah dimasukkan dalam kalkulasi pembukuan perusahaan. Ya pasti selalu akan murah batubara selama diproteksi secara politik, ya, mendapatkan subsidi secara tak langsung lewat kebijakan-kebijakan publik, lewat fasilitas infrastruktur publik, pasti akan murah. Jadi dijaga tentara sama polisi yang digaji dari pajak kita, daripada bayar perusahaan, satpam perusahaan lebih mahal mending pakai polsek setempat, gitu. Jadi
eksternalisasi cost dan eksternalisasi risiko atau risk transfer dari sebuah kegiatan ekonomi dan bisnis, ini yang membuat komoditas-komoditas unggulan kita ini memang murah. Nah, ini yang selalu dijadikan tameng ketika ada kritisisasi, bahkan dari sisi lingkungan atau HAM pun tetap akan dianggap ini bagian dari konspirasi persaingan dagang. Jadi narasinya sudah dibajak menjadi seperti itu. Nah, kami kenapa dalam ekspedisi ini kami merasa perlu memberikan highlight kepada datangnya gelombang kelima ini dalam industrialisasi dan lanskap ekonomi politik kita, karena saya pikir semua orang perlu mulai aware ya, sebelum kita terlambat menjadi seperti batu bara, sebelum kita terlambat menjadi seperti sawit, sebelum kita terlambat kehilangan hutan akibat bonanza logging ketika itu. Jadi dan aneh banget gitu kalau setelah gelombang kelima ini kayaknya nggak ada satupun pelajaran yang bisa kita ambil kah, atau roadmap yang kayak gimana kah, ini nggak ada, seperti udah seolah-olah ini sekarang lagi tren polusi udara gitu ya. Bahkan pemerintah ikut menggaung-gaungkan polusi udara. Saya paling khawatir kalau pemerintah udah ikutan identifikasi masalah gitu biasanya. Biasanya kalau pemerintah itu pasti ada hidden project di belakangnya, dan benar gitu kan. Solusinya adalah pejabat harus beli mobil listrik gitu. Karena mereka berusaha mensubsidi kendaraan listrik pertama, nggak laku juga gitu. Jadi ini tipikal yang selalu terpola dari setiap kebijakan publik yang diambil. Ketika ada krisis, mereka ikut membesar-besarkan krisis. Sama kayak kemarin, krisis pangan dibesar-besarkan oleh Jokowi, ujung-ujungnya dia bikin food estate. Jadi saya kalau pemerintah sepakat dengan sebuah masalah, saya malah khawatir. Mending dia nggak bersepakat. Kalau kita kasih isu kemudian dia mengamplifikasi dengan lebih bersemangat, nah kita waspadain. Belakangnya bohirnya keluar gitu kan. Artinya itu pola-pola yang selalu terulang. Kalau mereka nggak sepakat, kita malah lebih rileks. Mereka juga mungkin belum menyiapkan infrastruktur dan investmentnya gitu. Tapi yang mau saya sampaikan adalah nikel, ya nanti litium dan segala macam akan menjadi masalah besar baru ya. Ada dimensi hak asasi manusia di situ. Jadi ini tidak hanya soal teknologi dan pemenuhan demand, supply demand gitu, tapi juga ada dimensi lingkungan, bahkan politik. Kita sama-sama tahu misalnya lanskap politik kita hari ini very coal based gitu ya. Jadi oligarki batubara banget. You name it ya. Erick Thohir, Sandiaga Uno, Luhut, ya, Prabowo itu orang-orang batubara semua gitu ya. Orang-orang tambang secara umum bahkan gitu. Jadi ini yang mempengaruhi lanskap politik kita. 51%, 49% anggota DPR itu hampir separuhnya itu sudah kalangan pebisnis gitu. Sorry, 51 bahkan sudah lebih dari separuh. Menurut riset Merapu Center dan Tempo itu mereka pebisnis ya. Semua Menko di kabinet pebisnis. Jadi ini sangat mempengaruhi banget. Presidennya pebisnis apa lagi gitu ya. Wakil presidennya tukang sertifikasi halal bisnis. Jadi ini semua orkestrasi yang tadi di drive oleh gelombang ekonomi politik tadi, yang nanti dampaknya juga akan ke bagaimana corak di kampus, bagaimana kultur penelitian kita dan lain-lain. Saya pikir itu untuk ntar semuanya, Pak Moderator. Terima kasih Mas Farid, Mas Dandi, dan kawan-kawan. Maaf, Mas Yusuf, Mas Benaya ya. Iya. Sebelum saya buka ini sesi tanya jawab, ini kebetulan kita live streaming juga, jadi ada beberapa yang nanya lewat YouTube. Tapi sebelumnya ada salam dari Mas Putut Wijanarko, iya. Katanya Mas Dandi dan Mas Farid tambah gemuk katanya. Iya. Mungkin dari yang YouTube bisa belakangan ya. Saya persilakan nih teman-teman yang hadir di sini yang ingin menanggapi, bertanya. Kita masih punya waktu kira-kira 45 menit kurang lebih ya. Silakan. Ada yang ingin menyampaikan tanggapan atau pertanyaan? Kalau tidak saya bacain yang di YouTube gitu soalnya. Silakan Mas Pak Haitami. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haitami dari Pondok Pesantren Babu Salam di Dago Atas.
Ya, kita ini sebagai rakyat sepertinya sangat lemah. Tidak berdaya, tidak ada yang membela. Lantas ya bagaimana dengan masa depan? Saya sendiri kan di Dagu Atas itu ya mendirikan pesantren memang untuk masyarakat. Jadi santri-santrinya masyarakat. Ya. Saya memiliki keinginan mereka itu meskipun tinggal di gunung, saya sampaikan ke anak-anak, kalian tinggal di gunung, kalian tiap hari ke kebun, kalian tiap hari berinteraksi dengan ternak, dengan kambing, tapi kalian ini bisa hebat. Ya. Kalian bisa unggah itu semua yang ada di sini. Ya. Saya hari ini sedang tanam tomat, saya hari ini sedang tanam kentang, 3 bulan lagi akan panen, silahkan yang mau pesan, kalian bisa itu. Kalian bisa ekspor ke Singapura, ke Malaysia, ke Husen cuma dekat kok. Nah, ini yang saya pompakan kepada anak-anak. Ya jadi, saya merasa, aduh, yang saya kerjakan itu belum kuku hitamnya dibanding saudara-saudara kita di belahan Indonesia yang lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Haitami. Ada yang lain lagi? Oh ya, Mas Imam, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, Mas Farid, kita jadi ketemu lagi ya. Sekian tahun lalu saya di asrama kamar 10. Dan saya memonitor Mas Farid dari tulisan-tulisan sampai sekarang gitu ya. Saya kebetulan sama Dek Salim masih di pengurus Salman. Sudah berubah 3 periode saya Mas Farid. Tapi yang disampaikan Mas Farid dan kawan-kawan itu sebetulnya sangat menggugah emosi dan perasaan ya sebetulnya. Itu terbayang banget tuh Kang Farid bahwa seperti itulah negara kita. Tadi yang sama Bapak yang di Babu Salam itu benar. Kita jadi ciut nyali gitu ya. Mau diapain ya negara kita itu nanti gitu. Saya kebetulan di dunia developer. Saya dari dulu itu selalu melihat tanah itu seperti digilas oleh kekuatan besar. Ya kalau kita sebagai katakanlah ikutan seperti mereka itu terlalu kecil, nggak ada apa-apanya gitu. Itu dunia developer. Pas dibuka yang tadi itu, memang segala-galanya seperti itu. Saya agak pesimis juga tuh, Kang Farid barangkali bisa menjawab ya, apa sih yang kira-kira kita menjadi optimis. Kalau saya di kampus ini, anak-anak saya itu, mohon maaf ya, kalau secara ini sukses lah ya di perusahaan yang dalam tanda kutip ikut orang, tapi itu bukan dari bagian dari apa-apa Mas, itu cuma bagian yang itu tadi ujung kuku itu nggak bisa menggerakkan banyak hal. Terus tadi yang disampaikan di entah pengusaha, DPR dan lain-lain itu juga begitu, sudah terbayang lah kira-kira mau belok kemana. Agak sulit saya mencari pilihan lain begitu. Saya mohon pencerahannya juga Kang Farid, kira-kira apa sih yang bisa diurai? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Iqbal, sama Bapak di depannya. Dari Mas Iqbal dulu boleh? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iqbal dari Salman Film Academy. Ya, jadi Mas Farid saya ngikutin di FAMI ya. Banyak banget perbincangan tentang isu-isu ini. Jadi kalau saya sih lebih melihat distribusi filmnya gimana nih. Karena kan tadi disampaikan bahwa isunya ini tenggelam ya. Dengan banyaknya sekarang konten-konten, kemudian ya begitulah ya. Mungkin karena bangsa kita tahu mana yang penting, mana yang perlu gitu. Jadi akhirnya yang seperti ini nggak jadi perhatian. Gitu. Jadi saya sebagai filmmaker juga berpikir distribusi yang seperti apa yang bisa benar-benar membuat film ini tuh bisa viral. Gitu.
Karena kan tantangannya kemarin sempat dilarang juga gitu ya. Udah mulai ada apa namanya respon-respon gitu, dan ini ya tim dari Indonesia Baru menyikapi ini. Kalau saya sih apa ya? Ya kalau saya melihat teman-teman filmmaker di Indonesia ini masih benar-benar apa ya? Kalau yang di film-film feature film gitu ya. Sekarang isunya LGBT kan. Gimana Disney Netflix ya. Ketika kami mau masukin ide-ide film gitu, yang dimenangkan pasti yang pro LGBT. Sedangkan kita yang punya isu-isu yang mungkin lebih, menurut kita lebih penting, itu nggak bakal dilirik lah ya. Nah ini mungkin tantangan buat tim Indonesia Baru gimana nih untuk distribusinya. Karena ya saya sendiri paham lah, penonton kita kan seperti itu ya. Sukanya film horor gitu kan, sukanya hal-hal yang mungkin receh, nggak penting gitu. Dan yang seperti ini sangat kurang mendapat perhatian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gordon Soeherman. Mungkin saya berbeda karena saya selama ini bergelut di politik praktis. Artinya saya benar-benar di lapangan. Saya melihat ada settingan yang luar biasa terhadap sistem politik yang mengakibatkan seperti itu. Maka saya sengaja ingin lihat sudut pandang dari ekspresi Indonesia Baru. Kita lihat dari undang-undang saja, misalnya pembentukan partai politik, itu luar biasa. Siapa yang bisa membentuk partai itu harus orang kaya raya. Bayangin, mulai dari 100%, harus di provinsi, terus harus kabupaten kota, terus 1000 itu. Saya saja dulu di tahun 2004 untuk meloloskan sebagai partai hanya di kabupaten itu menghabiskan 100 juta lebih untuk itu. Itu dengan efektif sekali, dengan nyewa kontrak, hanya nyewa pinjam kan gitu. Kira-kira gitu, apalagi kalau sewa. Itu dari pembentukan partai politik sendiri, membentuk partai, maka bisa jadi yang nggak punya uang akan tercoret, kira-kira gitu. Bisa jadi satu anggota saja dimasukkan kepada orang-orang yang partai ideal, tiba-tiba pada saat verifikasi saya bukan anggota, hanya gitu habis itu. Jadi luar biasa penyusupan terhadap partai-partai idealis. Yang kedua, dengan cara katakanlah pada masuk pencalonan anggota dewan dengan sistem terbuka. Dengan sistem terbuka itu artinya permainan siapa yang punya uang dia yang akan dapat. Kira-kira gitu. Jadi bisa dibayangkan, saya terus terang aja anti sistem terbuka. Karena sistem terbuka itu yang menang yang punya uang. Sedangkan kalau sistem tertutup masih mending. Partai-partai idealis itu, kelas PKS pun misalnya, atau partai-partai yang biasanya itu berusaha memasukkan orang yang punya uang, kira-kira gitu. Jadi kebijakan DPR itu akan bungkam. Misalnya, tatkala kita ada menteri yang menetapkan head dicabut, terutama pada saat minyak goreng. Katakanlah dengan yang lain, kita misalnya ayam, produksi ayam itu sekian, ada orang yang jual di bawah harga, itu enggak diapa-apain, kira-kira gitu. Padahal kalau di bawah harga habisi karena ada undang-undang persaingan usaha tidak sehat. Kemudian sekarang tinggi, kira-kira gitu. Harga ayam itu luar biasa, 37.000. Padahal sebelumnya bisa 18.000 tanpa tanpa anggota dewan yang teriak. Hal itu sangat mempengaruhi. Itu hanya itu kira-kira. Apalagi mungkin di Bandung saya mengalami pada saat pandemi. Coba cek perusahaan-perusahaan yang tanda petik besar itu bisa berdagang pada saat pandemi. Perusahaan-perusahaan itu jalannya tidak ditutup. Logikanya kalau jaga jarak itu, misalnya jaga jarak itu dari 4 jalur,
harusnya dibuka 4 jalur supaya dia sepi. Tapi itu ditutup 3 jalur. Yang satu jalurnya adalah makin padat. Pasar tradisional, misalnya, kalau misalnya dibuka 24 jam, orang bisa memilih di jam mana aja, tetapi ditutup jam tertentu dan beberapa ditutup. Akibatnya terjadi kerumunan. Kira-kira gitu. Jadi antara jargon jaga jarak dengan kenyataan itu berbanding terbalik. Kira-kira gitu. Jadi bisa dibayangkan yang anggota dewan itu yang seperti ini kira-kira. Bayangin untuk menjadi anggota DPR RI, saya nggak yakin tuh yang menang itu di bawah 20 M. Nggak akan. Itu DPR RI. Saya yakin sekali. Kecuali mereka yang penuh aktivis, penuh gelora idealisme. Artinya apa? Gaji anggota dewan DPR RI itu 4,2. Saya hitung itu 3,5. Bagaimana harus membiayai sekitar 20 M? Ini artinya kalau kata itu tadi itu ya nanti buat ini nanti Bohir yang akan datang kira-kira gitu. Nah jadi itulah yang harus secara politik saya nggak mungkin bisa. Tapi dengan ekspedisi baru ini bisa menggambarkan kan itu. Istilah ini wujudnya tidak terlihat, warna terlihat tapi wujudnya tidak terlihat tapi pengaruhnya ada. Kira-kira gitu. Jadi saya kira saya kadang-kadang Mas Farid saya sering munculkan di FB macam-macam, tapi backgroundnya adalah gambar-gambar. Karena kelemahan di para politisi itu adalah memunculkan gambar yang menarik, kira-kira gitu. Jadi saya artinya saya kebetulan di masa kecil lah. Saya juga dagang ayam hari ini, jadi saya tahu benar pada saat pandemi pasar tradisional nggak ada ayam, yang ramai justru balik. Semacam orang-orang begini, jangan beli loh di pasar tradisional, silakan ke supermarket, kira-kira. Itu bahasanya dengan cara menutup dari jam. Jadi itu saja. Mudah-mudahan ekspedisi Indonesia baru ini membawa warna tersendiri sehingga kita menginjak tahun 2024 ini ada pemilihan, mungkin akan ada mulai perubahan, entah bagaimana saya nggak ngerti, bisa dilihat siapa yang sebenarnya itu kira-kira gitu. Dan tentu saya sepakat dengan pembicara sebelumnya bahwa yang paling penting adalah bagaimana dokumenter ekspedisi Indonesia baru ini nyampe luar biasa ke masyarakat luas, sehingga itu kita mungkin memulai babak baru yang lebih baik, kira-kira gitu. Terima kasih Pak Suherman. Saya sekalian bacakan yang dari YouTube karena cuma 2 ya. Ini sebenarnya pertanyaannya mirip ya, dari 2 orang, satunya Mas Fuad dan satunya lagi namanya Travel Time ya. Intinya apakah teman-teman ekspedisi Indonesia Baru ini sudah disampaikan atau dikomunikasikan ke pemerintah baik daerah maupun pusat gitu ya, ininya termasuk ke para pejabat yang tadi direkam di sini ya, misalkan Pak Sandiaga, Pak Jokowi dan lain-lain gitu. Mungkin itu saja kalau dari YouTube. Terima kasih. Saya persilahkan Mas Farid dan teman-teman menjawab. Oke, sebenarnya beberapa pertanyaan atau tanggapan itu saling beririsan ya. Jadi mungkin saya nggak address satu persatu, tapi saya mulai dari pertanyaan Kang Iqbal. Jadi film ini perjalanan kami itu dibiayai secara swadaya ya. Nggak ada sponsor, kita juga nggak ada dana pabrik. Yang kita lakukan kolaborasi juga dengan beberapa untuk membiayai pengambilan gambar di lapangan dan macam itu. Kita kolaborasi dengan komunitas-komunitas lokal juga dengan beberapa lembaga ya. Tapi mereka tidak ngasih duit terus suruh kita jalan-jalan. Itu sebabnya film-film ini relatif buat kami relatif independen lah. Itu yang membuat kita lebih nyaman dengan mengungkapkan fakta-fakta di lapangan ya. Dan yang kedua, film ini juga sebagian memang karena tadi kami membiayai sendiri, kami juga sebagian kami ingin dapat uang juga dari film ini, terus terang saja. Hanya ada juga di beberapa film ini ada di bioskop online dan juga di Rangkai ID itu platform berbayar. Kalau kita nonton ya ada 10.000 perak kita untuk bayarnya lah kira-kira gitu.
Separuh untuk mereka, separuh untuk kita gitu. Yang kedua juga di YouTube film ini juga ditayangkan dengan tiket yang semau Anda. Kalau Anda nonton mau tiketnya berapa itu Anda yang memutuskan sendiri gitu. Jadi itu juga ada. Nggak gratis tapi Anda memutuskan berapa harganya gitu. Kemudian juga film ini juga diputar di bioskop warga. Jadi di komunitas-komunitas ya. Mungkin sudah sampai, kalau sepanjang tahun ini sudah sampai 100 komunitas enggak yang berbagai kota, yang beberapa film ya. Di kampus, ada di desa-desa, ada di kafe dan sebagainya. Itu juga prinsipnya saweran, sukarela. Jadi yang nonton film kemudian mendiskusikannya, mereka juga membayar sukarela, separuh nanti untuk penyelenggara, separuh untuk kita. Walaupun jumlahnya mungkin tidak sangat banyak, tapi kami salah satu yang menurut kami penting justru di bioskop warga. Karena kami ingin film ini tidak cuma ditonton, tapi juga didiskusikan sebenarnya. Jadi kalau kita bicara tentang solusi apa yang ke depan dan macam, sebenarnya muncul dari situ gitu. Dan mengganggu, paling enggak mengganggu kita semua, mengganggu pikiran kita, sehingga kita juga punya hasrat untuk mencari solusi. Saya kalau ditanya solusi ya saya mungkin nggak bisa gitu. Dan sebenarnya solusi yang paling penting adalah pejabat-pejabat pemerintah. Mereka digaji, mereka dapat fasilitas, mereka punya wewenang dan semacam. Tapi kita tahu itu. Makanya juga dalam kaitan ini saya kira juga kalau kita mau solusi ya memang ada solusi yang sifatnya politik. Karena ini kebijakan pabrik itu kan politik ya. Jadi kami juga dengan tadi membuat bioskop warga dan macam sebenarnya ingin membangun kolaborasi yang bisa mengubah watak politik tadi yang Kang Konon katakan gitu. Dengan sistem sekarang agak susah kita mengubah yang seperti ini. Kebijakan pabrik itu kan sangat dikdaya dalam mendefinisikan ini semua, dan perubahan itu juga harus perubahan politik gitu. Perubahan politik bisa partai politik, bisa kudeta, bisa gerakan politik dan semacam. Tapi yang paling penting adalah sebenarnya muncul nggak sih keinginan kita untuk ubah dari banyak problem ini gitu. Saya kira itu mungkin mungkin Dandi atau dua anak muda ini. Ya, terima kasih Pak apresiasinya. Terima kasih. Saya juga terpapar ini bertahun-tahun. Kadang-kadang keluar emosinya, tapi kadang-kadang juga baal. Karena seperti apa? Tapi untuk menjaga kewarasan ya begini. Jadi kita sharing perspektif supaya saya masih bisa meminjam kacamata fresh look-nya. Karena bagi saya yang sudah puluhan tahun mendokumentasikan Indonesia seperti ini, tadi sudah hampir ya soulless gitu ya, sudah hampir mati rasa gitu ya. Jadi forum-forum seperti inilah saya seperti di recharge lagi untuk melihat first impression dari apa yang saya lihat. Dan ini memang bagian dari terapi saya untuk bisa langsung meminjam mata dan perspektif dari audiens. Dan saya pikir yang Bapak lakukan sekarang jadi terkoneksi dengan apa yang terjadi di tempat lain. Artinya yang sudah Bapak upayakan tentang kemandirian ekonomi yang sebenarnya juga secara jargon juga dipakai oleh banyak politikus gitu ya. Bahkan Soekarno pakai Trisakti, Megawati sering bilang Trisakti tapi sama sekali dia tidak mengamalkan Trisakti, bahkan Marhainisme jauh gitu ya. PDIP menjadi partai yang mendukung Omnibus Law yang sangat neoliberal gitu ya. Jadi Bapak ini Soekarnois sejati. Lebih Soekarnois dari Megawati gitu ya, lebih Marhainis dari PDIP atau dari siapapun ya mengklaim tentang tapi kalau Bapak merasa bahwa yang terjadi di luar sana seperti nggak mungkin kita lawan, terlalu besar, betul gitu ya. Tapi justru di situ masalahnya ya. Mengkoneksikan
antar simpul inisiatif-inisiatif baik, kabar-kabar baik kalau dikumpulkan di level-level kecil akan menjadi kabar baik di level besar. Dan saya pikir itulah yang dilakukan semua gerakan anti kolonialisme di dunia. Itulah yang dilakukan semua bibit revolusi dari mulai Kuba sampai Iran. Kegelisahan-kegelisahan yang kecil yang dikumpulkan dan terakumulasi. Dan yang penting adalah bagaimana spot-spot kegelisahan ini terkoneksi saja sebenarnya. Ya. Seperti halnya oligarki juga mampu mengkonsolidasikan dirinya lewat undang-undang Omnibus Law misalnya. 11 sektor dikonsolidasikan dari mulai infrastruktur, suprastruktur, pendanaannya, dukungan politiknya, MK-nya disiapkan. Nah, kekuatan sebesar itu sampai polisi dan tentaranya juga disiapkan, buzzernya, medianya, iklannya. Ya kalau melihat itu kayak hopeless, kita kayak nggak punya power gitu ya. They are too big to fail gitu. Sementara kita juga terlalu kecil untuk melawan. Nah, film ini mudah-mudahan bisa menjadi katalis, bisa menjadi mediator, bisa menjadi bagian dari upaya kita connecting the dots, menghubungkan antar titik tadi ya. Dan saya tidak melihat tidak melihat bagaimana perbedaan dengan semua produk budaya yang pernah kita lalui sepanjang sejarah. Wali Songo mengislamkan Jawa dengan wayang, dia pakai medium wayang untuk gagasan-gagasan revolusioner, sosial revolusionernya. Orang-orang di masa lalu menggunakan selebaran, SK Trimurti menggunakan selebaran, ya kan? Tan Malaka menggunakan buku. Jadi nabi-nabi kita juga menggunakan kitab, gitu. Jadi hari ini mediumnya audiovisual gitu, karena itu kan ITB punya DKV. Jadi masa dari satu DKV nggak bisa lahir agama atau gagasan revolusi gitu misalnya. Karena sepanjang sejarah ya instrumen ini yang dimiliki masyarakat. Gitu. Melawan Romawi juga dengan kumpulan-kumpulan kecil yang dilakukan oleh Yesus misalnya. Jadi kita sebenarnya kita tantangan kita atau posisi kita tidak pernah berbeda dari yang sudah dilalui semua agent of change sepanjang sejarah. Mungkin yang dihadapi ketika kita ngomongin tadi ya Romawi atau Alexander Agung gitu, atau misalnya ngomongin Mongol gitu, itu kan mungkin lebih besar dari Luhut hari ini gitu. Jadi kalau Pak merasa kecil ya dibanding Julius Caesar ya Luhut juga nggak ada suku kuku hitam gitu. Jokowi dan semua rombongan oligarkinya juga nggak sehebat atau siapa penguasa Kuba yang digulingkan atau Reza Pahlavi yang digulingkan di Iran gitu. Jadi come on gitu. Siapa yang bisa memperkirakan Soeharto bisa jatuh? Bahkan beberapa bulan sebelumnya kita nggak percaya Soeharto semudah itu jatuh. Kita nggak pernah bisa membayangkan Marcos itu ternyata bisa digulingkan oleh people power di revolusi Makati. Jadi selalu ada kejutan politik yang mungkin muncul ketika kita nggak kerasa sudah saling terkoneksi dot-dot ini. Dan disitulah menurut saya ikhtiar-ikhtiar seperti ini yang penting konsisten dilakukan dan ya tadi kita persering silaturahmi seperti ini dan media sosial cukup efektif harusnya, tapi kemudian kita kan kemudian terjebak apa yang disebut dengan echo chamber. Sepertinya viral tapi sebenarnya di chamber kita sendiri. Sepertinya kenceng nih, waduh ini semua orang ngomongin ini padahal semua orang di chamber kita. Nggak ada yang cross chamber. Ini yang perlu dilakukan. Jadi misalnya saya gitu yang nggak terlalu spiritual seperti Mas Farid, saya mau juga ke Masjid Salman kan misalnya. Jadi itu bagian dari connecting the dots ya, karena kita punya concern yang sama tentang social justice, tentang environmental justice, tentang human rights, tentang macam-macam gitu. Jadi yang concern ini tidak menjadi narasi utama sistem politik kita hari ini. Dan saya sepakat sekali bahwa memang akarnya adalah perubahan sistem politik. Kalau mau mengambil jalan yang sama, bisa juga revolusinya kemudian menjadi balik ke monarki misalnya. Atau menjadi totaliter juga gitu, jadi nggak perlu partai politik juga gitu kan. Yang penting kita punya orang segila kayak Kim Jong Un juga bisa gitu. Tapi kalau kita sepakat, oke, ini kita masih percaya dengan demokrasi, kita nggak mau juga
jadi Hamengkubuwono 10 gitu misalnya, atau nggak mau juga jadi Kim Jong Un gitu ya. Ya ayo kita benahi infrastruktur dan suprastruktur politiknya. Dan saya sepakat memang akar masalah, memang kami belum sampai ke sana. Kami ingin menunjukkan dulu apa yang terjadi, yang mudah-mudahan agent-agent seperti Bapak ini bisa menariknya ke konklusi seperti itu ya. Karena pada akhirnya juga kita akan sampai ke sana. Kalau memang nanti ini akan menjadi sesuatu yang akan lebih bergulir, Indonesia Baru tidak hanya menjadi nama ekspedisi, tapi mungkin akan menjadi gerakan, akan menjadi simpul-simpul baru yang nanti akan kita bisa saling koneksikan. Tentang distribusi film ini sangat terkait. Nah, sebenarnya yang sudah saya coba dalam 10 tahun terakhir ini adalah mainstreaming dokumenter film, Bung. Saya bikin dokumenter untuk televisi, tapi dengan genre tadi, public issue, kemudian narasi sejarah alternatif gitu ya. Saya sudah mencoba itu. Saya mencoba juga mendobrak jaringan 21 lewat dokumenter, walaupun memang masih berat karena sejak kita merdeka 78 tahun ini baru ada 14 film dokumenter yang didistribusikan lewat 21. 14 selama 78 tahun. Jadi Anda bisa bayangkan gitu marginalnya film-film dokumenter di layar-layar mainstream atau di ruang-ruang putar mainstream gitu ya. Di Netflix saja saat ini hanya ada 4 dokumenter Indonesia. Salah satu film saya Pulau Plastik hanya 1 dari 4 gitu. Di bioskop tadi hanya ada 2 film saya yang di jaringan 21 sejak 78 tahun. Jadi demikian marginalnya memang ruang putar untuk dokumenter. Padahal dokumenter ini tadi ada isu yang mestinya punya nilai kepublikan yang tinggi di luar Kucing Lucu atau Pengabdi Setan misalnya. Tapi saya sendiri merasa harus ada mental block yang kita hajar. Saya harus merasa begini, film saya sama filmnya Joko Anwar nggak ada bedanya. Dia bikin film horor, saya punya film lebih horor. Anda kalau lebih takut setan daripada ini, saya aneh gitu. Menurut saya ini lebih menakutkan dari setan. Ya. Nah jadi saya menumbuhkan self confidence bahwa ruang-ruang mainstream ini harus kita rebut juga. Sama dengan nanti kita ketika ngomong partai lokal itu harus ada sebagai salah satu breakthrough supaya Indonesia setidaknya tidak dikuasai oligarki, gitu ya. Apakah nanti tidak akan ada raja-raja kecil? Nggak apa-apa. Raja kecil kalau korup biar jadi kecil di daerahnya. Daripada raja gede dan korup. Jadi sama dengan kita berpikir, wah belum tentu kalau kita jadi federal, misalnya salah satu gagasan yang saya percayai ya. Sejak Bung Hatta bahkan juga percaya soal federalisme. Amin Rais tahun 99 juga percaya federalisme. Romo Mangun, Wijaya juga percaya federalisme. Dan dia meramalkan 2045 saat kita ulang tahun, mungkin gagasan federalisme akan terwujud atau bahkan menjadi lebih populer. Jadi orang juga berkata begitu, federalisme ini belum tentu nanti akan ada korup-korup baru di level kecil. Seperti lihat Papua itu, gubernurnya juga korup. Itu tak terhindarkan. Tapi kalau di Papua korup, setidaknya Maluku tetangganya nggak ikutan korup. Tapi kalau yang di Jakarta yang korup, Papua, Maluku, Aceh kena dampak korup. Jadi itu bagian dari bagaimana kita memitigasi. Jangan taruh telur di satu keranjang yang sama, kira-kira gitu. Nah, saya percaya apa yang kita wacanakan ini tadi, selama mental block kita menganggap bahwa ini bukan sesuatu yang kecil, bukan ujung kuku hitam atau tahi kuku hitam. Kalau dikumpulin juga tahi kuku hitam juga sebantar gebang juga. Ini soal bagaimana kita tadi bersilaturahmi, mengkoneksikan kegelisahan-kegelisahan yang sama dan menjadikannya, mengkapitalisasinya menjadi sebuah gerakan sosial. Dan mungkin setiap orang kan punya metodenya sendiri-sendiri. Ada yang percaya bahwa pemilu ini akan membawa perubahan, ada yang percaya pilpres, ada yang percaya pilkada gitu ya pada level masing-masing. Saya pikir bukan itu isunya. Isunya adalah bagaimana nanti kalau memang bisa menjadi sesuatu yang lebih besar secara nasional, kita akan jadi yang penting kita tidak berhenti berpikir di 2024. Seperti kita selalu digoda untuk berpikir 2014, 2019, seolah-olah setelah itu ada hal berubah. Enggak, jadi ini bukan soal momen yang perlu kita ubah, tapi mindset, sistem politik, dan itu tidak harus nunggu pemilu atau bahkan tidak harus nunggu event politik gitu ya. Tapi saya sepakat bahwa mainstreaming film-film seperti ini memang perlu diusahakan. Kami misalnya menggunakan metode bioskop warga. Jadi nobar-nobar secara offline seperti ini karena
yang penting bukan soal nontonnya saja, tapi juga soal diskusinya. Lalu yang kedua adalah pernah saya coba ketika Sexy Killers misalnya. Mungkin belum pernah terjadi dalam sejarah distribusi film dokumenter dengan jangkauan audiens sebesar itu. Kalau menggunakan indikator viewers di YouTube sekarang 37 juta. Dan itu dokumenter long form. Artinya durasinya panjang, kontennya serius gitu ya. Dapat audiens sebesar itu. Bahkan melabrak semua teori tontonan digital yang durasi orang nonton hanya 7 menit rata-rata gitu misalnya. Melabrak itu semua, menabrak itu semua. Menjadi unprecedented gitu. Artinya yang Bung sampaikan tadi bagaimana distribusi ini, ya kita challenge saja terus, challenge semua metode yang unprecedented, yang belum pernah dilakukan, kita lakukan. Saya menjelaskan keterkaitan variabel antara pandemi, deforestasi, food estate, dan omnibus law misalnya, lewat film Kinipan, durasinya 2,5 jam, dalam 7 chapter. Long form banget, gitu, 2,5 jam. Penontonnya 4 juta lebih. Artinya jangan-jangan kita yang menciptakan hantu sendiri, bahwa penonton Indonesia ini nggak suka yang serius. Jangan-jangan kita yang terjebak dengan stigma atau asumsi sendiri yang tidak pernah kita uji sebenarnya asumsi itu. Hanya karena kita minder, aduh melihat film-film bioskop kok begini temanya, penontonnya banyak, aduh ngelihat konser Coldplay kok tiket war gitu. Apa mungkin orang mau nonton dokumenter gitu ya. Jadi kita nggak pernah men-challenge itu sebenarnya, sehingga terjadi mental block tadi ya. Dan kemenangan kapitalisme, kolonialisme itu penjajahan mentalnya dulu kan sebenarnya. Begitu kita sudah merasa kalah, inlander selesai. Jadi itu saja menurut saya yang apa namanya hal yang perlu. Dan mental block itu bisa dibongkar kalau tadi kita melakukan exercise, melakukan eksperimen. Toh kita udah kadung underdog, gagal juga nggak ada beban. Ya kan, kita udah kadung ujung tai kuku, udah kadung segitu ya. Gagal pun nggak ada beban, tapi itu yang justru menjadi modal. Jadi posisi underdog ini membuat kita sebenarnya harusnya nggak ada beban untuk mengeksersis apapun, inovasi di teknologi tepat guna, inovasi di organisasi politik, inovasi di perebutan ruang putar atau distribusi, inovasi dalam filmmaking, inovasi dalam storytelling, inovasi dalam ekonomi grassroots yang Bapak lakukan. Udah kadung underdog posisi kita. Jadi itu sih saya berusaha dengan kawan-kawan menyilaturahmi banyak simpul. Kami ingin kenalkan bahwa Indonesia ini perlu sesuatu yang baru, perlu di-refresh, perlu di-restart. Saya nggak bicara figur, saya nggak bicara jargon gitu ya. Tapi fundamentally ada yang ada yang salah gitu, dan kita harus berpikir mungkin segede founding fathers kita di awal berpikir soal Indonesia, perlu didesain ulang memang gitu. Karena problem yang kita hadapi juga sangat sistemik gitu ya. Apakah sistem-sistem lain menyediakan solusi? Ya kita bisa berdebat. Apakah syariah bisa menjadi solusi? Apakah komunisme bisa menjadi solusi? Apakah kita bisa berdebat? Yang penting kita sadar dulu bahwa sesuatu yang salah. Dan jangan-jangan ya mungkin lahir pemikiran baru yang bisa menggabungkan syariah dengan sosialisme karena sebenarnya idenya sama. Cuma karena politik organisasi aja yang membuat ini jadi seolah-olah berbeda gitu ya. Pembebasan budak yang dilakukan Muhammad kiri banget gitu ya kan. Penghormatan pada perempuan yang dilakukan oleh Muhammad juga progresif feminis banget gitu. Jadi karena tadi belajarnya beda-beda, masjidnya beda-beda gitu. Seolah-olah sesuatu yang secara historically sebenarnya punya genealogi ide yang sama, tapi kemudian menjadi persoalan labeling gitu. Terima kasih. Oh iya, sorry, saya pun tanya tadi. Oh dari YouTube, oke. Terima kasih audiens di YouTube. Apa namanya? Time travel. Kayaknya dari masa depan dia. Kami tidak punya tidak punya imajinasi agar film-film ini cepat-cepat sampai ke meja kekuasaan. Yang pertama itu, dan karena itu juga ngerasa itu juga karena kita ngerasa nggak punya direct access ya, atau bermain di level street informality. Kita ingin ini menjadi sesuatu yang cultural dan sistemik. Dan memang seolah-olah kita sering tergoda untuk shortcut dan kita bermimpi kalau punya akses orang dalam sesuatu akan lebih cepat terjadi. Tapi memang semudah itu juga akan berubah kalau orang dalamnya berubah. Sehingga saya ingin lebih cultural approach gitu ya, dan kemudian lebih sustain dalam memupuk ide ini. Ini bukan sesuatu yang juga akan berubah
ketika katakanlah presidennya baru gitu. Karena it's very complex tadi yang saya bilang, it's very systemic gitu ya. Dan satu orang presiden saja kalau seprogresif apapun, dia akan ketemu dengan urusan legislasi, dia akan ketemu dengan MK, dia akan ketemu dengan lobby-lobby kabinet, bahkan di titik tertentu dia akan ketemu dengan anasir militer yang bisa menjatuhkan orang-orang seperti Gus Dur. Jadi ilusi banget gitu kalau kita mempercayai walaupun kita punya sistem presidensial gitu, tapi satu figur akan bisa mengubah. Tapi setidaknya gagasannya yang kita lihat ya, kalau ada gagasan-gagasan yang baru, dia berani out of the box gitu ya, sedikit ada harapan. Ya, jadi kita nggak stuck pada satu dua ide gitu. Nah, ya biarin aja nanti Jokowi atau Luhut ya nonton setelah filmnya viral seperti Sexy Killers. Terima kasih. Kita masih ada satu lagi mungkin masih boleh ya, silakan. Ini, aduh, Kawan Salman tapi saya nggak tahu namanya. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Denny. Dulunya juga pernah bikin film dokumenter tentang Anyar Dalam yang penggusuran langsung. Nah, saya sendiri berangkat dari hobi nonton ya mungkin ya, dari hobi nonton, kemudian tahu dengan filmnya Kang Dandi, Sexy Killers, yang lumayan saya ikuti dulu awal keluarnya. Saya berasal dari Aceh, dan mungkin hal gini tuh hal yang udah orang-orang Aceh juga udah paham gimana pemerintah kita bekerja. Mulai dari awal orang datang ke Aceh, yang waktu itu Indonesia tinggal Biren doang yang ada di kota Juang di Aceh, dan orang-orang Aceh sadar Indonesia itu segininya gitu. Dengan adanya film, mungkin saya juga nggak akan banyak menyampaikan komen ya masalah film ini juga, soalnya saya juga termasuk saya termasuk orang yang menikmati dokumenter sekalipun itu 3 jam. Jadi mungkin bagi saya dokumenter itu makanan otak saya. Kalau misalnya saya makan nasi, ya itu kan buat perut saya gitu. Tapi kalau untuk otak ya dokumenter ini cocok gitu. Saya penikmat film tapi ada ilmunya. Saya penikmat film ada wawasannya gitu. Nah, jadi tapi saya walaupun sekali bikin film dokumenter pendek sih, 15 menitan, nggak terlalu panjang. Saya cukup tertarik dengan teknis yang dilakukan oleh kru-kru film dokumenter. Banyak teknisnya, mungkin kayak Sexy Killers mungkin ada berapa lama untuk risetnya, untuk riset satu cerita gitu, untuk membangun satu isu gitu. Juga yang Indonesia ini mungkin setahun ya. Jadi ya sempat bukan saya dengar sih, ya ngebaca-baca gitu, kayaknya ada waktu setahun gitu untuk ngeriset semuanya gitu. Baru sampai sana atau udah ke Sumatera mungkin nanti mungkin menyusul ya dari Indonesia tadi itu Indonesia Baru ya, Indonesia Baru. Berhubung ya dengan waktunya sedikit lagi mungkin ya, saya lebih pengen tahu sih dari akang-akang kru ini teknis untuk nggak lebih detail sih, kan punya waktu riset setahun gitu ya, yang panjang gitu. Apakah sebelum berangkat itu dilakukan risetnya atau sambilan itu tuh selama setahun dilakukan risetnya? Terus dengan tadi keterbatasan orang mungkin atau dengan bantuan-bantuan orang-orang yang ada di sana mungkin untuk mau ikut menyuarakan orang-orang sekitar, kan mungkin kayak gini kan mungkin resah ya sama isu-isu yang diangkat di sini gitu. Resah dengan isu lingkungan gitu, dengan ini gambar pantai gini kan mengganggu banget ya bagi masyarakat juga ya, yang tinggal di sana pasti terganggu gitu dengan hal ini gitu. Jadi mungkin saya pengen lebih tahu teknisnya aja sih, lebih teknis terus waktu gitu.
Singkat aja nggak apa-apa sih. Acep ya. Selamat datang Pak Acep. Nih, mohon maaf karena sebentar lagi asar ya. Nanti bisa ngobrol di belakang ya. Coba titipan pesan dari Bu Diana. Saya berharap Farid dan Dandi juga bikin dokumen yang sukses ekonominya berbasis sistem. Harusnya dengan keragaman hayati yang sama. Kita jadi dapur dunia atau ekonomi tambang memang memberikan sumbangan PDB yang tinggi, tapi produk perusahaan bukan menjadi kurang. Jangan-jangan PDB kita negatif. Salam buat Farid dan Dandi, saya lagi nonton katanya. Ya. Jadi Mas, siapa tadi? Dedi ya? Nanti ya silakan. Oke, setelah sholat asar juga. Iya, oh ya boleh. Ini Oke, sampai tadi sana aja ya. riset ya, memang ini satu bagian yang penting terutama untuk dokumenter ya. Dan kami memang di awal kami juga sudah meriset walaupun secara global gitu ya. Kami sudah mendefinisikan ada sekitar 19 tema sebenarnya sebelum kami berangkat. Artinya kami sudah juga melihat tadi masalah nikel, segala macam secara umum gitu. Tapi juga ketika kami di lapangan, kami juga menemukan fakta-fakta yang berbeda sehingga kami juga memerlukan juga riset lagi dan macam. Jadi dua hal itu memang kami lakukan. Jadi tidak cuma di awal tapi juga panjang perjalanan, dan kadang-kadang ketika di proses editing kadang-kadang juga perlu ada tambahan. Nah, ini sebenarnya yang membuat kita agak capek. Jadi sebenarnya keliling Indonesia ini orang bilang naik sepeda motor itu sudah capek gitu. Ini sebenarnya capeknya tidak cuma naik sepeda motor, tapi juga mikir tema, mikir wawancara, riset, kadang-kadang harus membujuk orang untuk mau diwawancara ya. Jadi memang agak relatif buat saya yang sudah tua itu betul-betul agak berat lah ini. Tapi kadang-kadang kami juga terhibur di satu sisi kami juga ikut depres sebenarnya dengan wawancara dengan orang-orang yang menjadi korban itu. Ya, tadi di film kelihatan nangis itu. Dan dia juga di film lain juga nangis juga dia. Walaupun berandalan tapi nangis juga dia. Saya di Padang itu sudah terakhir sebelum kami ke Jakarta. Ada peristiwa besar ya, ada 1.500 orang demonstrasi yang akhirnya tinggal di Masjid Agung selama seminggu nunggu gubernur untuk mengadu soal lahan dan juga harga sawit yang rendah. Ya, proyek-proyek nasional yang akan menggusur mereka. Itu harusnya kami liput juga. Tapi saya bilang sama Yusuf, kebetulan saya sudah capek melihat dari hari pertama itu di Wadas. Wadas itu soal kemudian ditumpang itu sudah bukan capek fisik ya, capek mental. Ya. Jadi itu kira-kira riset itu. Kira itu ya sudah menjawab ya. Makasih. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, juga untuk Salim dan juga Salman, Yayasan Pembina. Karena siapa ketua yayasan? Pembina Prof. Hermawan, kalau yang pengurus Prof. Suar. Ya, terima kasih sekali dan kami berharap sebenarnya bisa kolaborasi atau tadi ya untuk ya paling enggak tukar menukar atau silaturahmi ya. Saya senang kalau Dandi sudah ngomong silaturahmi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini karena sudah mendekati target. Mungkin tadi kata kuncinya yang the dots ya, silaturahim. Silaturahim awareness, ada masalah besar di balik saya ya mungkin olesan. Terus ini isu yang perlu kita. Baik, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah. Alhamdulillah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih banyak sudah bergabung siang hari. Terima kasih Mas Farid, Mas Dandi, dan Mas Benaya. Sehat selalu.